Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Bertemu kembali dengan saya Dwi Hasantoso dengan live sharing menulis. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang bagi teman-teman yang sudah menghadiri live ini, dan semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari live ini, walaupun teman-teman mungkin hanya sebagian saja mengikuti dari kegiatan live ini. Ya, untuk kali ini karena sekarang sudah memasuki masa akhir pekan ya, masa weekend bagi teman-teman yang besok sudah libur di tempat kegiatannya, di kantor ataupun di kampus atau di sekolah. Kita akan membahas hal yang tidak terlalu berat ya, hal yang ringan-ringan saja terkait dengan, tapi ini juga menjadi siapapun yang ingin menulis, karena kejadian ini sering terjadi, tidak saja terjadi pada penulis pemula, akan tetapi juga dapat terjadi pada penulis yang sudah senior sekalipun gitu. Bahkan penulis-penulis besar yang sudah banyak menuliskan bestseller seringkali menghadapi hal-hal yang kita bahas pada pembahasan di sesi sharing sharing menulis ini gitu. Nah, yang saya akan bocorkan sedikit ya, kita akan membahas mengenai ini hal ringan aja sih sebetulnya dalam menulis, yaitu mengenai kita bahas blokade kreatif. Teman-teman jangan terkecoh ya dengan istilah blokade, seolah-olah ini hal besar, seperti misalnya seperti kita misalnya membahas mengenai politik internasional, yang dimana di situ kita ada blokade ekonomi dan juga blokade politik gitu ya. Ketika satu negara dan negara lain konflik, atau satu kelompok negara atau kelompok lain konflik, mereka melakukan saling blokade. Bukan seperti itu sih, ini tetap hal-hal yang ringan saja, tapi tetap kita juga harus memperhatikan hal ini gitu, karena hal ini seringkali mengganggu kegiatan tulis menulis. Nah, sebelum kita membahas mengenai blokade kreatif ini, kita akan dulu jelaskan mengenai hal-hal yang telah dijelaskan pada beberapa live yang lalu ya. Beberapa live yang lalu kita sudah membahas mengenai pendekatan sudut pandang dialog dari penulisan fiksi dan non fiksi. Nah, itu kemarin kita sudah bahas, dan jika teman-teman ada selamat bergabung Kanonem, jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan dari live yang kemarin atau yang 2 hari sebelumnya, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar dan saya akan coba langsung jawab. Ataupun juga teman-teman jika ada pertanyaan lain terkait dengan penulisan walaupun di luar topik pembahasan, teman-teman dapat menanyakannya langsung pada awal live ini, sehingga teman-teman nanti saya bisa menjawab, teman-teman bisa mendapatkan jawabannya. Dan jika teman-teman ada kesimpulan lain setelah dijawab, teman-teman dapat meninggalkan live ini gitu ya. Jadi saya sambil menunggu teman-teman menanyakan, saya akan sedikit membahas mengenai hal yang topik yang kita bahas malam ini, yaitu mengenai blokade kreatif ya. Kalau dari namanya sendiri juga teman-teman pasti udah kurang lebih paham ya, blokade itu istilahnya ya hambatan, halangan, ataupun juga bentuk keterasingan. Sementara kreatif ya proses kreatif, yaitu proses kreatif penulis. Jadi di sini kita akan mempelajari mengenai apa saja yang menjadi penyebab blokade kreatif bagi seorang penulis apapun ya, tidak harus menulis buku atau novel ya, tapi juga penulis ya, kalau teman-teman di kantor menulis laporan bulanan, teman-teman kemudian di kampus menulis paper atau skripsi, atau juga teman-teman mungkin di organisasi menulis laporan event dan kegiatan, itu juga tetap ada blokadenya. Nah, kita harus tahu nih blokade kreatifnya seperti apa penyebabnya, dan setelah kita tahu penyebabnya, kita bisa mencari tahu bagaimana mengatasi agar blokade kreatif ini tidak terjadi pada kita gitu ya. Seperti saya jelaskan tadi, jangankan kita yang penulis pemula gitu, penulis besar yang banyak penulis bestseller pun juga mengakui seringkali mereka mengalami yang disebut blokade kreatif ini gitu. Karena ya itu tadi, karena kan seperti kita tahu menulis itu adalah proses kreatif ya. Proses kreatif pasti pada satu titik ada hambatannya gitu, seberapa ahli pun atau seberapa kreatif pun seorang melakukannya. Nah, itu makanya kerap kali terjadi blokade kreatif. Nah, teman-teman yang mengalami blokade kreatif, apalagi teman-teman yang masih awal menulis, ya jangan kecil hati ya, karena
hal ini juga sering terjadi. Yang penting teman-teman tahu penyebabnya apa dan kemudian bagaimana cara mengatasi blokade kreatif tersebut. Ada beberapa penyebab dari timbulnya blokade kreatif yang membuat kita akhirnya stuck, akhirnya kita berhenti, akhirnya kita tidak meneruskan tulisan kita untuk sementara waktu. Penyebabnya itu saya kelompokkan menjadi ada 5 penyebab ya. Penyebab yang pertama adalah perasaan takut atau perasaan cemas dari kita. Ya intinya adalah kita nggak pede lah ya, nggak percaya diri. Apalagi teman-teman yang baru mulai menulis nih, misalnya teman-teman mau nulis buku misalnya atau menulis novel, belum pernah melakukannya, tentu teman-teman akan ada rasa cemas. Mampukah saya melakukannya? Ataukah nanti tulisan saya itu tulisan jelek yang tidak berkualitas ya? Itu kalau bentuknya buku. Kalau teman-teman yang sedang menulis skripsi, pasti ada blokade di awal ya. Awal-awal, apakah saya bisa membuat skripsi ini gitu ya? Kalau dengar cerita kakak kelas membuat skripsi, ini susah. Apalagi dosen pembimbingnya adalah dosen A, dosen B yang terkenal killer misalnya. Itu mental block seperti itu pasti ada ya. Intinya adalah ketakutan dan kecemasan gitu. Ataupun juga teman-teman yang katakanlah mungkin teman-teman yang masih sekolah yang menulis tugas bahasa Indonesia untuk mengarang bebas juga pasti ada blokade juga gitu. Artinya saya nggak pernah nulis, gimana saya bisa nulis bagus ya, takutnya nanti nilainya jelek gitu. Sementara bahasa Indonesia kan mata pelajaran yang inti ya, kalau nilainya jelek tentu akan berpengaruh juga kepada prestasi dan kenaikan kelas misalnya. Nah itu hal-hal seperti itu seringkali menjadi penyebab adanya blokade kreatif, karena rasa takut, cemas, dan rasa kurang percaya diri gitu. Kemudian yang kedua adalah tekanan waktu yang sangat tinggi atau sangat ketat ya. Jadi misalnya teman-teman yang harus membuat skripsi, kan tentu kan pasti ada target nih. Paling lambat 1 tahun harus lulus, karena apa? Setelah lulus harus kerja gitu. Atau misalnya kalau misalnya orang tuanya bisa, pokoknya saya kasih waktu untuk buat skripsi 1 tahun. Kalau nggak lulus ya nggak saya biar lagi misalnya ya, ini ancaman gitu ya. Jadi ya, atau juga misalnya kalau inilah kalau saya ketika menulis buku misalnya ada data dari penerbitnya, oh buku ini timingnya adalah di bulan sekian gitu. Misalnya ini saya buku saya tentang pesantren misalnya ya, kan tentu harapannya dibaca oleh anak-anak yang ingin masuk pesantren atau orang tua yang ingin masukkan anaknya di pondok pesantren. Itu makanya saya menulis novel Citaku berawal dari pesantren. Nah, tentu kan dari penerbitnya menargetkan ini harus sebelum tahun ajaran baru udah harus selesai, karena biar dibaca oleh anak-anak yang mau masuk pesantren gitu. Nah itu tentu kan ada tag waktu juga bagi saya gitu ya. Atau teman-teman juga mungkin misalnya ya kalau teman-teman di kantor lah ingin membuat laporan bulanan, pasti ada tenggat waktunya, tanggal sekian udah harus diserahkan. Atau juga misalnya laporan event, 1 minggu setelah event selesai, teman-teman harus menyerahkan laporan tersebut. Nah, justru karena ketergesa-gesaan dan juga waktu yang sangat ketat tersebut yang membuat kita akhirnya malah menjadi stuck, menjadi mandek gitu, sehingga malah menimbulkan blokade ekonomi. Blokade kreatif tadi gitu. Nah, itu penyebab kedua ya, tekanan waktu yang tinggi. Kemudian yang ketiga adalah kurang inspirasi. Seringkali ketika kita mulai menulis, kita menggebu-gebu, kita yakin nih kita punya inspirasi yang bagus, kita sudah riset apa yang kita tulis. Akan tetapi ketika kita mulai menulis, seringkali ide kita tuh seolah-olah macet gitu, seperti air di PDAM gitu ya, air di PAM yang di rumah kita seringkali juga macet gitu kan, apalagi pada jam-jam sibuk gitu. Nah sementara yang situasinya misalnya teman-teman baru saja keramas gitu ya, rambutnya masih penuh sampo, airnya mati, macet ya, itu kan tentu teman-teman panik ya. Nah itu hal-hal seperti ini juga sudah kurang inspirasi, kemudian panik. Nah itu yang menyebabkan seolah-olah tuh idenya tuh mandek gitu kan. Dan mandeknya ide tersebut juga menyebabkan akhirnya ya terjadi blokade kreatif, sehingga justru tulisannya tidak bisa diteruskan pada saat itu gitu. Kemudian yang keempat adalah gangguan lingkungan gitu. Jadi teman-teman kan pasti punya tipikal sendiri dalam menulis ya. Ada teman-teman yang menulis itu harus duduk tenang, kemudian sambil minum kopi, sambil mendengarkan musik gitu, kemudian menulis di laptop. Nah, ada seperti itu juga gitu kan. Nah, ketika teman-teman mempunyai suatu persepsi atau suatu kebiasaan tertentu dalam menulis, akan tetapi situasinya berubah. Misalnya, karena teman-teman sedang menulis, kemudian waktu libur anak sekolah gitu ya, anak kita
minta kita liburan. Nah, kita kan berarti harus liburan mengantar anak-anak gitu ya, dan mungkin kita menginap entah di saudara di luar kota ataupun juga di hotel misalnya. Nah, waktu kita untuk menulis biasanya kan malam hari setelah kita selesai dari tempat wisata. Nah, lingkungan yang baru di hotel sekalipun yang nyaman seringkali justru membuat kita itu stuck untuk menulis gitu, sehingga justru inspirasi kita tidak bisa keluar dan juga malah ide kita mandek gitu. Nah, itu sehingga timbulnya adanya blokade kreatif tadi gitu ya. Jadi blokade kreatif ini bisa juga timbul dari gangguan lingkungan yang tidak biasa kita lakukan gitu ya. Pun kalau saya bisa sekarang sudah terbiasa menulis di mana saja gitu, tapi tetap saja misalnya gangguan kegiatannya adalah waktu yang sempit gitu. Misalnya ya seperti inilah, kemarin saya live agak sempat bolong beberapa hari karena saya ada sesuatu yang mendesak, saya harus keluar kota dan di luar kota tersebut kegiatannya padat sehingga saya tidak bisa live waktu itu. Nah, sama dengan ketika menulis ada kegiatan yang berbeda yang mendesak, kemudian waktunya nggak ada. Nah, itu sama saja, itu sama aja dengan keadaan yang tidak mendukung gitu. Walaupun saya sebetulnya menulis di mana saja bisa, hanya karena waktunya nggak ada, yaitu yang menyebabkan adanya gangguan lingkungan dalam arti gangguan waktu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah ketidakjelasan kita membuat tujuan penulisan itu. Kan seperti saya telah jelaskan, kita punya 5 tahapan dalam menulis. Yang pertama adalah tahapan persiapan. Tahapan persiapan itu adalah termasuk menentukan tujuan penulisan. Nah, itu saya tekankan berulang kali, itu harus sudah dipastikan fix ketika kita baru mulai menulis. Bahkan ketika kita belum menulis, kita baru mau mencari data, riset itu harus sudah fix. Nah, tapi seringkali bagi teman-teman mungkin terlewat gitu, mungkin menetapkan tujuannya hanya sekilas saja. Oh, misalnya novel ini hanya untuk anak-anak yang mau masuk pesantren misalnya. Akan tetapi tidak jelas anak-anak yang seperti apa gitu, atau juga misalnya lingkungan anak-anak yang seperti apa, atau juga misalnya ini ternyata novel ini bisa ditujukan orang tuanya juga. Nah, itu baru ditentukan di tengah jalan. Nah, itu kan menjadikan kebingungan ya, bias ya, tidak fokus, sehingga akhirnya ya bingung sendiri gitu. Bingung sendiri ya justru akhirnya terjadi blokade kreatif tadi gitu ya. Jadi akhirnya ya kita mandek idenya gitu. Nah, dari saya coba rangkum lagi ya, mungkin ada teman-teman yang baru datang. Selamat datang Kak Maksud. Akan saya jelaskan 5 hal penyebab dari blokade kreatif. Hal-hal yang menyebabkan ide tiba-tiba mandek seperti air pump ya. Ide kita menulis tiba-tiba mandek dan kita bingung untuk meneruskannya. Yang pertama adalah karena perasaan takut, perasaan cemas, perasaan kurang percaya diri. Karena kita tidak yakin tulisan kita akan bagus dan tidak yakin tulisan kita bisa diterima oleh pembaca. Kemudian yang kedua adalah tekanan waktu yang mepet, yang ketat gitu. Jadi misalnya dikejar deadline. Nah, itu dikejar deadline bukannya kita terpacu, seringkali malah justru kita stuck ya, idenya malah tidak mengalir. Dan kemudian kurang inspirasi. Nah, kurang inspirasi ini ya bisa saja kita ketika kita mau menulis kita yakin dapat inspirasi, tapi di tengah jalan inspirasinya berhenti gitu, sehingga akhirnya kita bingung untuk merangkai kata demi katanya karena ada inspirasi-inspirasi yang kita tidak berhasil gali. Nah, itu yang ketiga gitu. Kemudian yang keempat adalah itu gangguan lingkungan. Ya, gangguan lingkungan tidak hanya gangguan lingkungan tempat kita menulis, tapi juga gangguan, saya jelaskan tadi, gangguan waktu, kemudian juga gangguan misalnya ada hal-hal yang darurat atau hal-hal yang mendesak gitu. Jadi sehingga kita justru tidak bisa fokus ke dalam menulis tersebut gitu. Sehingga akhirnya ya ide kita justru stuck gitu ya. Dan yang kelima itu ketidakjelasan dari penulisan gitu. Itu ketidakjelasan inilah yang kemudian membuat kita juga stuck gitu ya. Nah, dari kelima penyebab tersebut, dari pengalaman saya selama ini menulis, ada beberapa cara sebetulnya bisa untuk mengatasi hal ini. Ya, saya akan jelaskan dulu secara singkat. Nanti kemudian ini saya coba jelaskan melalui buku-buku dan novel saya bagaimana saya mengatasi blokade kreatif tadi ketika saya menulis buku-buku tersebut gitu ya. Ini mungkin lebih mudah mencontohkannya karena ini memang benar-benar saya lakukan sendiri gitu. Yang pertama adalah istirahat. Nah, itu seperti saya jelaskan, seringkali kita karena kita fokus atau karena kita mengejar target waktu penulisan, kita malah
tidak istirahat ketika menulis gitu ya. Terutama mungkin teman-teman yang buat skripsi misalnya. Ketika sudah dikejar pokoknya pacar misalnya, pokoknya harus lamar saya semester depan, ya berarti kan semester depan harus lulus kan, ya berarti benar-benar diforsir tuh semester ini menulis. Nah itu tetap walaupun ada waktu yang ketat, tetap ada deadline yang ketat, kita harus mengalokasikan waktu istirahat kita. Jadi kapan kita menulis, kapan kita istirahat itu harus ditentukan. Ya mungkin seperti saya pernah jelaskan di beberapa video saya sebelumnya, kita bisa menerapkan beberapa metode. Yang umum adalah misalnya metode Pomodoro ya. Pomodoro itu adalah kita 25 menit menulis, kemudian setelah itu 5 menit kita istirahat. Istirahat terserah, mau kita ngopi, mau kita sambil lihat sosmed, mau kita ngobrol, ataupun mau kita sekedar merenung dengan musik, ya itu bebas. Tapi komposisinya 255 gitu, sehingga ketika kita menulis misalnya kita menulis 2 jam, nah kita sudah ada waktu menulis 25 menit kali 4 dan juga istirahat 5 menit kali 4. Nah itu bisa diatur seperti itu gitu. Jadi kita tidak forsir terus-menerus menulis. Atau teman-teman yang kalau saya sebetulnya kurang suka metode ini ya, saya sukanya pokoknya saya nulis aja, saya punya waktu 2 jam, 1 jam saya tulis, setelah itu saya istirahat. Begitu juga nggak apa-apa gitu. Jadi artinya yang penting adalah teman-teman jangan memaksakan diri, pokoknya begitu ada kesempatan nulis, harus nulis. Teman-teman juga harus lihat situasi, apakah sebelumnya teman-teman terlalu banyak menulis sehingga harus istirahat, ataukah teman-teman baru saja melakukan kegiatan yang lain. Misalnya saya sedang ada proyek di kantor gitu ya, kemudian tapi saya paksakan harus terbit di waktu sekian, sehingga akhirnya saya selesai sampai rumah, sebelum saya selesai istirahat saya langsung menulis. Nah itu juga nggak bagus gitu, karena bisa terjadi hambatan ide-ide, itu bisa terjadi karena ya pikiran sudah jenuh gitu ya, sudah jenuh dengan yang lain. Ketika dibuat menulis itu tidak bisa dipaksakan untuk menulis lebih jauh lagi gitu. Nah kemudian yang kedua adalah solusinya selain istirahat, kita cari sumber inspirasi baru. Inspirasi baru itu bisa diperoleh dari mana saja ya. Artinya teman-teman, ya itu tadi, ketika teman-teman istirahat, saya mau nonton film gitu. Apakah di Netflix kah, ataukah mungkin teman-teman lihat di bioskop atau di TV, itu terserah. Nah itu ketika teman-teman nonton, bisa jadi hal yang ditonton tersebut ternyata related atau berhubungan dengan topik-topik yang sedang teman-teman tulis. Oh teman-teman bisa dapat ide di situ gitu misalnya. Atau misalnya teman-teman, ya udahlah saya mau hangout keluar ini, mau makan di luar, saya sambil lihat-lihat ya, mungkin ketika kita makan di luar tiba-tiba ide itu muncul. Misalnya kita ngobrol sama teman, nah teman bisa memberikan ide tambahan gitu. Atau misalnya justru kita makan sendiri tapi kita dengar orang, misalnya ada sepasang kekasih di belakang meja kita sedang berantem gitu ya, kita curi dengar lah apa yang diberantemin. Nah mungkin justru topik berantemnya itulah bisa jadi ide menulis kita kalau kita menulis novel misalnya. Atau bentuk-bentuk yang lain. Artinya kita harus memanfaatkan waktu istirahat tadi juga untuk mencari sumber inspirasi baru, tentu dengan cara yang rileks ya. Jadi dengan cara yang rileks sehingga kita bisa mendapatkan ide yang lebih segar. Yang lucu sih seringkali ini sih, terus terang saya juga sering seperti ini, mungkin teman-teman juga ada ya yang seperti ini. Ketika kita di kamar mandi pun, kita melamun pun bisa tiba-tiba ada ide gitu, padahal kita tidak bertujuan untuk relaksasi ya, kita mau mandi atau kita mau istilahnya buang air besar, buang air kecil gitu ya, tapi bisa tiba-tiba itu ide itu muncul gitu. Itu teman-teman segera manfaatin aja gitu, daripada juga bengong juga ya. Di kamar mandi itu kita begitu ada ide, kita langsung pikirkan nih gimana ya, mumpung ini sedang mengalir gitu. Jadi ya istilahnya kayak sumber inspirasi baru bukan berarti harus selalu keluar uang ya, kita liburan, kita makan di luar, kita hangout, tapi juga itu tadi hal-hal yang rutin kita lakukan tapi ternyata bisa mendatangkan ide pun, itu bisa dijadikan jalan untuk kita mencari inspirasi yang baru gitu. Dan yang ketiga adalah seperti saya pernah jelaskan di tips menulis pada beberapa video yang lalu, teman-teman harus punya jadwal menulis yang disiplin gitu. Artinya satu hari saya harus menulis misalnya 1 jam, jamnya misalnya tentukan setengah jam pagi, setengah jam malam. Itu teman-teman harus punya waktu itu dan disiplin gitu. Kenapa? Karena teman-teman jadi siap mental gitu. Ketika pagi teman-teman siap mental nulis setengah jam, ketika malam teman-teman siap mental setengah jam, dan teman-teman akan meluangkan waktunya untuk menulis tersebut gitu, sehingga persiapannya pun juga lancar gitu ya, terencana. Bukan ketika ada waktu tiba-tiba saya menulis, itu kan belum tentu. Kita mungkin butuh conditioning ya, kita butuh pengkondisian agar
kita siap untuk menulis. Nah, kalau kita tidak punya jadwal, seenaknya kita aja, sepastinya kita punya jadwal aja, ada waktu aja, itu pengkondisiannya akan sulit untuk dibuat, sehingga istilahnya pemanasan untuk menulisnya juga akan lama, sehingga akhirnya kita tidak menulis banyak dari waktu yang ada karena pengkondisiannya kita tidak baik gitu. Jadi teman-teman harus buat jadwal yang rutin ya, diusahakan disiplin dengan jadwal tersebut. Lagi-lagi jadwalnya jangan teman-teman memaksakan diri, artinya ya kalau teman-teman dengan segala kesibukannya bisa 1 jam sehari, ya udah 1 jam aja sehari, jangan dipaksakan 2 jam 3 jam gitu, sehingga kenyataannya itu cuma ya kita lakukan juga 1 jam juga gitu, tapi di situ kita sudah menunjukkan bahwa kita tidak disiplin, dan ketidakdisiplinan itu akan berlanjut sehingga akhirnya kita tidak akan disiplin lagi di dalam hal-hal lain terkait dengan menulis. Nah, itu yang harus teman-teman hindarin gitu. Kemudian teman-teman juga bisa pada diri sendiri mengajukan pertanyaan ya, artinya sebenarnya target pembaca saya siapa sih, atau sebenarnya tujuan saya itu menulis apa sih. Jadi semacam perenungan ya, artinya walaupun itu sudah ditetapkan di awal, tapi tetap ada perenungan, artinya dengan perenungan itu kita jadi semakin termotivasi gitu ya. Misalnya contoh ini ini buku yang sering saya bahas di live ya, yaitu buku saya mengenai branding for branding company. Buku ini motivasi saya membuat buku ini adalah pengalaman pribadi saya ketika saya sebagai praktisi marketing yang dipercaya oleh suatu perusahaan yang baru menjalankan marketing untuk men-setting kegiatan marketing di perusahaan tersebut. Akan tetapi karena manajemen puncak tidak paham marketing, kita sering konflik di situ gitu ya, karena kita punya pemikiran yang berbeda. Nah, tujuan saya adalah agar perusahaan-perusahaan yang belum punya pemahaman mengenai marketing, dia bisa mempelajari ilmu marketing secara mudah, secara ringkas, tidak buku tebal nih bukunya ya, mungkin 200 halaman, dan dalam bahasa yang mudah dipahamin gitu sih. Walaupun mereka bukan orang marketing, mereka bisa pahami. Nah, dengan mereka membaca buku ini, siapapun marketing profesional yang ditunjuk untuk mendesain kegiatan marketing perusahaan tersebut akan lebih mudah, karena si manajemen puncak ataupun owner sekalipun sudah paham mengenai marketing dengan membaca buku ini gitu. Nah, itu saya ketika menulis ini saya selalu memotivasi diri saya sendiri, pokoknya buku ini harus jadi. Kenapa? Saya tidak mau profesional marketing lain mengalami seperti saya gitu. Ketika saya harus bolak-balik berantem dengan manajemen puncak karena kita tidak punya pandangan yang sama mengenai marketing gitu. Saya sebagai marketing profesional tentu ingin menjalankan apa yang saya paham mengenai marketing di perusahaan tersebut. Si owner sendiri juga pasti ingin perusahaan tersebut maju dengan kegiatan marketing, dan itu kan harus dipertemukan. Nah, itu yang selalu saya ingat, saya selalu renungkan, saya harus jadi bu ini, saya harus jadi bu ini. Sehingga ketika saya ada ide yang mandek dari buku ini, ketika saya berhenti menulis buku ini, saya motivasi diri saya kembali melalui itu pertanyaan, buku ini buat apa sih? Oh, untuk membantu orang-orang seperti saya ketika mau men-setup marketing di perusahaan yang belum pernah melakukan marketing. Nah, itu pertanyaan itu saya ulang-ulang sehingga akhirnya buku ini jadi ya, alhamdulillah ya, karena ya saya terus memotivasi diri gitu. Tentu teman-teman bisa macam-macam ya untuk melakukannya, tergantung teman-teman motivasinya apa. Buku itu udah tergantung apa yang ditulis. Kalau misalnya skripsi ya teman-teman motivasi, oh saya tahun semester depan harus melamar pacar saya semester depan harus melamar pacar saya. Yaitu tujuannya adalah bagaimana dosen pembimbing senang, dosen penguji senang, nggak perlu harus perfect, nggak perlu sempurna gitu. Itu bisa seperti itu juga, itu jadi pendorong juga gitu kan. Atau misalnya teman-teman yang di kantor gitu, saya nggak mau tiap bulan diomeli sama bos karena laporan saya berantakan, karena laporan saya itu tidak sistematis, karena laporan saya tidak lengkap. Nah, itu selalu teman-teman berusaha mengingat tujuan dari penulisan dan juga siapa target penulisannya tersebut, sehingga teman-teman terpacu lagi untuk menulis. Nah, itu untuk solusi keempat ya, kita mengajukan pertanyaan pada diri kita sendiri untuk memotivasi diri kita sendiri. Kenapa kita harus menulis buku ini, kenapa kita harus menyelesaikan tulisan ini gitu. Nah, itu yang keempat. Kemudian yang kelima adalah ini sering juga saya sampaikan ya, baik di video-video 21 video saya tentang tahapan menulis. Teman-teman yang bisa melihat, oleh teman-teman yang belum pernah melihat video tersebut dapat melihat di profil saya. Kemudian teman-teman lihat di daftar putar seri penulis, itu ada 21 episode video yang memaparkan penjelasan tahapan penulisan step by step dari awal sampai akhir. Dan video tersebut adalah TikTok series yang gratis. Saya tidak menerapkan biaya di situ ya, teman-teman bebas untuk melihat, dan saya sarankan men-save ya. Jadi
teman-teman tidak perlu bolak-balik melihat profil saya ketika akan melihat video tersebut. Teman-teman bisa lihat di beranda teman-teman sendiri karena sudah disimpan di favorit teman-teman gitu. Nah, kembali lagi kita yang saya sampaikan selalu adalah kita yang penting kita tulis dulu gitu. Kita jangan berpikir tulisan kita nanti kalau jelek gimana, tulisan kita kalau misalnya kurang tepat gimana, tulisan kita kalau tidak mencapai tujuan bagaimana, tulisan kita jika tidak mencapai tujuan untuk dipahami oleh penulis bagaimana, itu nggak usah dipikir teman-teman. Jadi teman-teman pokoknya tulis aja dulu. Toh teman-teman kan ketika mau menulis sudah melakukan tahapan persiapan kan, teman-teman sudah tentukan siapa target pembacanya, teman-teman sudah tentukan apa tujuan tulisannya, teman-teman sudah tentukan batasan penulisannya sampai mana, teman-teman juga sudah menentukan gaya penulisannya seperti apa, dan teman-teman sudah melakukan tahapan penulisan yang kedua yaitu mencari data, yaitu riset penulisan. Nah, itu sudah cukup gitu, artinya dengan dua modal itu teman-teman sudah bisa menulis gitu, dan tidak perlu pikir yang negatif, yang penting tulis dulu. Masalah nanti mau ada revisi itu udah pasti. Penulis bestseller pun yang kelas dunia sekalipun, misalnya di marketing adalah Philip Kotler, kalau teman-teman yang di marketing tahu gitu ya, saya dulu kuliah S1 manajemen sampai 4 gitu, ada marketing 4 gitu, itu semua pakai bukunya Philip Kotler. Beliau juga pasti ketika ada editornya, kalau teman-teman lihat bukunya deh, pasti ada tim editor siapa. Berarti apa? Tulisan sekelas Philip Kotler sekalipun juga bukan tulisan yang perfect atau sempurna, tidak ada salah sama sekali gitu, tetap pasti ada salah, dan itu tetap pasti direvisi, dan revisinya pun tim revisi, tim editor. Jadi apalagi cuma kita ya, nggak perlu khawatir kita akan salah atau gimana. Itu pasti salah, itu pasti ada, pasti akan terjadi dalam setiap tulisan. Apa yang ada ingin kita revisi itu juga pasti ada dalam setiap tulisan. Nah itu kita nggak usah pikir, nanti kita pikirkan kita revisi nanti aja gitu lah. Kalau kita menulis skrip itu nanti ada dosen pembimbing yang akan merevisi selain kita revisi sendiri misalnya. Kalau kita menulis buku atau novel, toh di penerbit nanti juga ada tim editor yang akan mengediting gitu. Atau misalnya ketika kita menulis laporan untuk direksi misalnya, kita misalnya sebagai supervisor, toh ada manajer kita yang akan men-screening itu sebelum sampai ke direktur gitu. Laporan tersebut pasti ada proses revisi, editing, dan ada proses proofreadingnya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, yang penting tulis aja semua gitu. Baru nanti setelah selesai dilakukan revisi. Nah, ketika teman-teman setelah selesai menulis, sebelum teman-teman revisi, sebelum teman-teman editing, teman-teman boleh kasih ke saudara teman-teman, atau mungkin kerabat, atau mungkin teman kerja, atau mungkin juga pihak lain yang bisa memberikan feedback atau saran terhadap tulisan kita tersebut ya. Jadi dari masukan tersebut sebelum kita revisi, kita udah tahu nih dari sisi kita yang harus direvisi adalah ini. Dari masukan teman-teman, kolega, masukan dari kerabat, saudara, atau bahkan pasangan kita, suami atau istri, itu kita bisa sudah tahu nih apa harus kita revisi. Tapi sekali-kali kita jangan pernah meminta pendapat orang ketika tulisan kita belum jadi ya. Tulisan kita harus kita minta pendapat orang ketika sudah jadi. Karena apa? Kalau kita baru setengah jalan, kita minta pendapat orang, setiap orang, misalnya 10 orang, 10 kepala, pasti ada 10 pendapat gitu. Nah, ketika kita baru di tengah jalan, kita bingung dengan 10 pendapat tersebut, tentu kita tidak akan fokus menulisnya, melanjutkan tulisannya. Tulisan kita mungkin akan justru kemana-mana gitu, karena kita memperhatikan banyak pihak gitu. Itu berbahaya. Mendingan kita selesaikan semua dulu, baru kita dengar pendapat orang. Dari pendapat-pendapat orang tersebut, baru kita revisinya seperti apa dengan kita lakukan pendapat tadi gitu. Jadi proses revisi harus dilakukan di belakang ya. Nah itu, jadi saya simpulkan lagi untuk cara solusi atau mengatasi dari terjadinya blokade kreatif adalah yang pertama istirahat. Teman-teman bisa banyak cara dipakai lah. Bisa istirahat tadi metode Pomodoro 25 menit nulis 5 menit istirahat, ataupun teman-teman geber tulis 2 jam setelah itu istirahat, sehari itu nggak nulis lagi. Itu teman-teman sesuaikan saja dengan preferensi atau keinginan teman-teman. Kemudian yang kedua itu cari sumber inspirasi baru. Sumber inspirasi baru saya jelaskan tidak harus kita harus keluar, kita harus kita harus mengeluarkan biaya, mengeluarkan waktu di rumah pun, atau di kantor pun, atau di sekolah kita sekolah
kita pun bisa melakukan jalan inspirasi baru gitu. Jadi banyak cara ya, dan yang penting adalah kita mencoba mencari inspirasi baru, ide baru dengan kita melakukan hal-hal di luar menulis. Dari situ kita harapkan ada inspirasi baru yang datang. Yang kedua adalah, yang ketiga kemudian kita buat jadwal rutin ya. Jadi kita harus rutin dalam menulis. Dengan rutin, dengan disiplin, kita mood kita akan lebih cepat. Ya kita tiap hari bisa pemanasan kita menulis itu bisa lebih cepat daripada kalau kita nggak punya planning. Pokoknya kita tulis ketika ada waktu aja. Nah itu kita justru akan lama di pemanasan ya, akan lama di conditioning kita untuk menulis, yaitu ya akhirnya malah bawa waktu gitu. Mendingan kita sudah disiplin, waktu sekian kita nulis, sehingga ketika kita waktunya nulis tiba, kita sudah siap secara mental, secara fisik untuk menulis. Dan kemudian yang keempat adalah ajukan pertanyaan pada diri kita sendiri. Apa sih tujuan kita menulis? Apa sih siapa sih target tulisan pembaca kita? Itu walaupun sudah kita terapkan, kita harus ulang-ulangi lagi untuk memotivasi kita dalam menulis. Kemudian yang kelima adalah kita tulis aja dulu, tidak perlu pikir kualitasnya hasil seperti apa. Kita pikir nanti setelah kita proses revisi, proses editing. Dan yang keenam terakhir adalah yaitu kita minta pendapat orang lain setelah tulisan kita jadi. Ketika tulisan kita masuk dalam proses revisi, jangan ketika di tengah jalan. Nah, dengan melakukan hal tersebut, sering itu adalah harapannya kita bisa mengatasi blokade kreatif yang kita kita alami gitu ya. Karena blokade kreatif itu walaupun hal yang saya bilang hal yang umum ya, penulis besar pun juga sering seringkali ataupun kadang-kala mengalaminya, tetap itu harus dicegah lebih baik gitu ya. Sama aja dengan kita sakit lah, mencegah lebih baik daripada mengobati. Daripada ketika kita sudah menghadapi blokade kreatif, kita mentok, kita bingung mau nulis apa tulisan kita, baru kita cari cara menyelesaikannya. Mendingan sebelum terjadi kita berusaha atasi itu gitu. Makanya yang paling penting adalah kita paham penyebab dari blokade kreatif tadi gitu ya. Karena blokade kreatif ini juga akan mengganggu kita dalam menulis ya. Mungkin saya akan sedikit cerita ya beberapa blokade kreatif yang saya alami ketika saya menulis beberapa buku dan beberapa novel. Itu beda-beda sih ininya ya, unik-unik kejadiannya gitu loh. Seperti ini misalnya ketika saya menulis novel ini Isi Saliha ya, ini seperti saya jelaskan kemarin, novel ini adalah saya tetap menggunakan pendekatan orang pertama ya. Saya sebagai penulis menceritakan novel ini, sehingga pembaca pun juga seolah-olah menjadi saya dapat mengetahui isi seluruh novel ini. Akan tetapi ada tantangan di sini adalah saya yang menjadi tokoh utama di novel ini adalah wanita gitu ya. Sementara sebelum-sebelumnya walaupun tetap novelnya genre romantis, tapi saya menulisnya dari sudut pandang pria. Nah ini kan tentu akan prosesnya lebih sulit ya, karena bagaimanapun saya pria pasti beda dengan wanita gitu ya. Ya man from Mars, woman from Venus lah, kalau teman-teman pernah baca buku itu dulu, yaitu buku itu terkenal. Tapi artinya adalah laki-laki dan perempuan beda. Nah, di sini kadang saya mentok nih dalam menghadapi situasi seperti ini. Biasanya perempuan seperti apa ya gitu. Wah, saya nggak bisa bayangin. Nah itu seringkali agak down juga gitu. Apa saya terusin novel ini gitu? Karena kalau nggak diterusin sudah tengah jalan. Tapi kalau diterusin, saya kadang sulit menggali pikiran, pemahaman, ide-ide dari wanita mengenai dirinya, mengenai lingkungannya, mengenai pasangannya. Nah itu ketika yaitu timbul mental block seperti itulah, saya kemudian intinya setelah saya pelajari adalah saya kurang inspirasi ya mengenai bagaimana wanita memandang kehidupannya, bagaimana wanita memandang pasangannya. Nah itu akhirnya saya cari inspirasi dengan yang mungkin ngobrol ya dengan teman-teman wanita. Kemudian juga inspirasinya saya cari mungkin membaca buku artikel-artikel psikologi wanita di internet gitu. Intinya adalah saya mencoba mencari inspirasi baru agar kemandekan atau blokade kreatif yang saya alami ketika menulis novel ini bisa saya atasi dan tidak berlanjut. Nah, akhirnya bagaimanapun saya bisa menyelesaikan novel ini 330 halaman. Teman-teman juga bisa lihat ya di etalase ada, di etalase nomor berapa gitu. Dan kebetulan sedang ada voucher kalau teman-teman beli saat live ya. Nah, ketika
saya nulis novel ini lah saya ternyata bisa mengatasi blokade kreatif saya dari sisi yaitu sudut pandang wanita, bagaimana saya memahami wanita ya, karena ada lagu wanita yang mengerti kan, nah itu yang saya lakukan gitu untuk mengatasi blokade kreatif. Kemudian ada juga misalnya ini juga nih misalnya buku leadership ya, buku kepemimpinan Bosku Otoriter. Buku ini bercerita mengenai bagaimana bos otoriter itu harus dihadapi oleh timnya dan juga bagaimana si bos otoriter itu juga harus berubah gitu. Nah, di sini terus terang ada sisi emosional juga ya dalam menulis buku ini. Buku ini walaupun tipis ya sekitar ratusan halaman lah. Buku ini sebetulnya curhatannya gitu. Saya pada saat menulis buku ini menghadapi bos yang masuk kategori otoriter gitu ya. Nah, ya pasti ketika saya menulis ini walaupun saya berusaha, ini adalah tulisan ilmiah dalam petik ya, artinya saya menjelaskannya berdasarkan riset-riset saya mengenai kepemimpinan seperti apa, mengenai personality seperti apa, teori-teori psikologi seperti apa, tetap ada emosi saya ikut bermain gitu di sini. Ya kadang ketika saya mau menulis buku ini saya tiba-tiba ingat bos saya gitu, sebel banget sama dia gitu kan. Nah, kalau saya misalnya saya ikutin perasaan tersebut, ya mungkin saya down gitu lah, caranya nulisnya buku ini. Buku ini bukannya bikin asik, bikin senang, malah bikin sebel gitu loh, karena saya ingat si bos-bos saya dulu ataupun bos-bos saya saat itu yang nyebelin gitu lah. Itu bisa jadi seperti itu juga gitu terjadinya blokade kreatif tadi. Kalau ini mungkin lebih kepada bukan masalah inspirasi tapi kepada gangguan lingkungan. Tadi ya kan tadi saya jelaskan gangguan lingkungan itu termasuk penyebab blokade blokade kreatif. Lingkungan itu bukan berarti lingkungan menulis aja, lingkungan tidak nyaman, tapi juga lingkungan perasaan gitu ya. Nah, lingkungan perasaan ini yang mengganggu saya ketika saya menulis buku ini gitu ya. Ya akhirnya ya saya tetap berusaha menjaga agar emosi saya, perasaan saya tidak terlalu masuk di buku ini, sehingga blokade kreatif ketika menulis buku ini juga saya minimalisir ya. Nah itulah yang kemudian saya lakukan. Misalnya ya istirahat dulu lah ya, ketika saya tidak kebetulan lagi seharian dimarahin sama bos, besoknya weekend misalnya ada waktu untuk nulis, ya saya nggak masakkan waktu untuk menulis gitu loh, karena ya ngapain gitu. Akhirnya nanti saya kesel sendiri, secara mental saya juga belum siap untuk nulis ini, ya mendingan saya istirahat, minggu ini saya nggak nulis buku ini, pokoknya saya happy aja lah gitu. Nah ketika minggu depannya bos mungkin agak mendingan lah gitu, nah weekendnya saya tulis. Nah itu jadi bagian saya untuk mengatasi blokade kreatif tadi. Nah makanya macam-macam sih teman-teman ya, blokade kreatif itu bisa timbul dari berbagai macam sebab, dan untuk mengatasinya pun walaupun tetap mengacu dengan 6 tips yang tadi saya sampaikan, tetap unik ya, tetap harus ada penyesuaian dari setiap situasi kita untuk kita dapat mengatasi blokade dari kreatif tadi gitu. Nah itu ini ya contoh penerapan bagaimana saya mengatasi blokade kreatif tadi ketika saya menulis buku saya gitu ya. Kemudian buku yang lain adalah misalnya, nah ini buku novel edukasi ya, walaupun judulnya semua bisa kena, kisah penyintas serangan jantung ya, walaupun buku ini tetap intinya adalah kisah cinta romantis sih, karena novel ya pasti kan identik dengan romantisme kan, tapi tetap ada nilai-nilai edukasi ya, artinya dari edukasi ternyata dalam kehidupan yang kita anggap normal, kehidupan yang situasinya kita anggap baik-baik saja, itu penyakit jantung, silent killer itu bisa menyerang gitu. Nah itu ada sisi emosional juga di sini, karena apa ya? Karena ada orang terdekat saya pun mengalami ini gitu. Ketika itulah sebetulnya ide saya menulis novel ini gitu ya. Jadi selain memang saya ingin menulis novel yang menghibur, tapi juga ada sisi edukasi gitu. Tapi ya lagi-lagi kan jadi saya teringat bagaimana dulu ketika itu terjadi gitu kan. Ada sisi emosional juga, karena saya secara dekat mengalami kejadian ini gitu ya, orang terdekat saya. Nah, itu pasti ada pada akhirnya membuat blokade kreatif saya. Artinya saya jadi ingat bagaimana dulu susahnya misalnya kita harus menunggu misalnya sampai 5 hari di rumah sakit gitu kan. Ya itu memang mengingat-ingat itu jadi salah satu sumber
riset ketika menulis, tapi tentu kan itu tidak, kadang menimbulkan rasa tidak nyaman ya dalam hati. Nah itu yaitu saya berusaha atasi, itu bisa menjadi penyebab blokade kreatif, ide saya jadi malah berhenti gitu ya, karena malah teringat hal-hal yang dulu gitu. Nah itu saya harus jaga itu ya, tadi saya jaga istirahat, artinya saya tidak memaksakan menulis ketika situasi saya masih belum memungkinkan baik secara fisik maupun secara mentalnya gitu. Kemudian saya juga pertanyaan, kenapa saya nulis buku ini? Oh, saya nulis buku ini kenapa? Biar orang lain pembaca tahu bahwa ternyata hal-hal sifatnya simpel, sederhana, tapi berjalan puluhan tahun tuh bisa menjadi sumber pencetus serangan jantung di saatnya nanti gitu. Nah, jadi tujuan saya bukan untuk saya mengingat-ingat kejadian lalu, tapi untuk ya kalau bisa saya sedikit memberikan edukasi lah dalam bentuk yang menghibur ya, dalam bentuk novel yang romantis untuk menulis. Nah itu saya tips-tips untuk mengangkat motivasi saya untuk menghilangkan blokade kreatif itu saya dengung-dengungan terus gitu ketika saya menyelesaikan buku ini, sehingga akhirnya saya bisa menyelesaikan buku ini dengan tetap dengan seperti saya jelaskan tadi di buku-buku yang lain pun blokade kreatif itu ada gitu ya, dalam bentuk yang berbeda-beda, mengatasinya pun juga berbeda seperti tips yang saya jelaskan tadi. Nah itu tapi ya kita harus hadapin gitu ya. Tapi bukan hanya menulis buku ya teman-teman ya, ketika teman-teman menulis yang simpel pun pasti blokade kreatif itu juga bisa ada gitu. Misalnya teman-teman di kantor buat laporan event tertentu, teman-teman di marketing, di promotion misalnya, bisa jadi ada mental block di situ. Misalnya ketika melakukan event tersebut kita berantem sama agensi kita, sama IO kita, event organizer kita, atau kita mungkin banyak berantem dengan kepala cabang di mana di wilayahnya kita lakukan kegiatan promosi. Tentu kan kita sebel kan, ada rasa sebel, ada rasa nggak enak gitu. Nah, dan itu pasti akan terbawa ketika kita menulis laporan. Nah itu bisa jadi penyebab itu tadi, penyebab gangguan lingkungan. Artinya lingkungan mental kita terganggu ketika kita menulis laporan event tersebut, sehingga menjadi kurang objektif. Nah itu bisa jadi itu kan mengganggu kita dalam menulis tulisan yang objektif. Oleh karena itu tetap 6 tips dari bagaimana kita mengatasi blokade kreatif tadi itu tetap harus kita jalankan gitu ya. Mana yang dipilih itu tergantung situasinya. Jadi lagi-lagi blokade kreatif itu bisa terjadi tidak hanya dalam bentuk buku, tapi dalam bentuk setiap tulisan bisa terjadi dan dalam bentuk yang berbeda-beda, sehingga kita juga harus memahami mengenai blokade kreatif tersebut. Mungkin selamat datang Kak Belladonna ya, Kak Ren. Mungkin kalau teman-teman yang baru hadir, saya sedikit mengulang, yaitu kita saat ini membahas mengenai blokade kreatif, hal-hal yang dapat membuat ide kita, tulisan kita mandek dan macet gitu ya. Penyebabnya rasa takut atau cemas, kemudian karena tekanan waktu yang tinggi, deadline, kemudian kita kurang inspirasi, ide kita mandek kebetulan saat itu, kemudian juga gangguan lingkungan, baik lingkungan fisik, lingkungan tempat kita menulis, atau lingkungan mental kita tidak siap ketika menulis tulisan tersebut, atau juga ada tidak jelasan tujuan dari penulisan gitu. Itu penyebabnya. Nah untuk mengatasinya ada 6 tips ya teman-teman. Kalau yang saya jelaskan sedikit, teman-teman bisa bertanya lagi kalau ada yang ingin dijelaskan. Selamat datang Kak Isa Mahfaza. Yaitu yang pertama, kita istirahat. Jadi tetap intinya karena menulis itu adalah proses mental, proses emosional, tetap kita tidak bisa memaksakan ketika mental dan emosional kita tidak kurang siap. Makanya kita harus ada istirahat juga selain kita menulis. Kemudian kita cari sumber inspirasi baru. Seringkali inspirasi baru diketemukan ketika kita hangout keluar, ketika kita ngobrol dengan teman, ketika kita mungkin sekedar jalan-jalan keluar, putar-putar ke kemana-mana itu, atau bahkan saya cerita tadi di dalam kamar mandi pun bisa jadi ide itu muncul gitu. Jadi bagaimana caranya kita berusaha mencari inspirasi baru, kemudian kita harus punya jadwal menulis, sehingga ketika kita punya mental yang siap ketika kita akan menulis gitu ya. Kalau kita jadi saya menulis pagi sekian 1 jam, sore sekian 1 jam, berarti saya sudah menyiapkan mental sebelum saya menulis gitu. Jadi beda kalau kita nggak punya jadwal, begitu ada waktu kita tulis. Untuk kemalasan kita menulisnya itu butuh waktu dan itu akan buang waktu. Kemudian yang keempat adalah kita mengajukan pertanyaan diri kita sendiri. Kita merenung apa sih sebetulnya kita membuat tulisan ini,
kemudian apa sih, siapa sih target pembaca kita. Nah itu kita harus untuk kita memotivasi kita, jangan berarti tulisan ini karena kita tulisan ini punya tujuan yang penting bagi orang lain, bagi kita, kita angkat terus sehingga kita akan termotivasi untuk tulis. Kemudian kita mulai tulis aja tanpa entah atau bisa pernah banyak harus dikoreksi. Yang penting tulis dulu, setelah selesai baru dikoreksi, jangan di tengah koreksi. Demikian pula kita harus minta feedback dari orang-orang terdekat atau orang-orang yang paham mengenai kita tulis, tapi setelah tulisan itu selesai gitu. Jadi ya itu kurang lebih itu kan ya Bapak, bagaimana kita mengatasi blokade kreatif yang saya membuat data atau ide kita mandek gitu ya. Jadi ini sering terjadi. Jadi teman-teman kalau mengalami ini jangan kecil hati ya. Bahkan penulis pun juga ini sehingga kita bisa mengatasi hal-hal yang dapat mengganggu kegiatan menulis tersebut gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Mungkin teman-teman kalau yang ingin ditanyakan bisa ditanyakan dulu sambil saya menjelaskan yang lain gitu ya. Jadi teman-teman bisa bertanya yang saya jelaskan ini mengenai blokade kreatif, ataupun juga jika teman-teman ada hal yang ditanyakan di luar topik mengenai dunia atau tulis, teman-teman dapat juga menanyakannya melalui kolom komentar ya. Selamat datang ke Atoro Studio. Begitu teman-teman. Jadi teman-teman bisa mulai menanyakan apa yang ingin ditanyakan ya, baik yang terkait dengan blokade kreatif ataupun juga hal-hal yang lain gitu ya. Nah, jadi ini teman-teman, jadi setiap buku ini pasti yang saya tulis, baik novel ataupun buku non fiksi ya, terutama buku bisnis dan marketing tuh pasti ada, hampir semuanya ada blokade kreatif pada saat penulisan. Penyebabnya bisa macam-macam, tapi ya saya tetap berpegang kepada 6 tips tadi. Saya pilih mana tips yang bisa dipergunakan untuk mengatasi blokade kreatif yang saya alami pada saat itu gitu ya. Atau misalnya ini deh, ketika ini novel saya yang novel setengah abad ini juga sebetulnya ada tujuannya adalah sebetulnya mengingatkan bahwa kita ini punya tujuan yang sifatnya hakiki ya, dalam konteks kita sebagai umat beragama gitu. Artinya kita di dunia tidak hanya mengejar dunia saja, tapi kita juga mengejar akhiratnya gitu. Nah, ini saya ceritakan bagaimana seorang yang sangat berhasil, dia secara karirnya bagus, umur 40-an sudah direktur, kemudian keluarganya juga bahagia, sakinah mawaddah warahmah, kemudian itu adalah cita pertamanya dia, yang berhasil akhirnya setelah lepas kemudian dia dapatkan kembali, dan akhirnya mereka membentuk keluarga, dikaruniai anak-anak yang soleh-solehah gitu ya, sepasang putra putri, kemudian juga bisnis istrinya juga di bidang konsultan arsitektur lancar. Nah itu ini sebetulnya sih ya gampang ya, artinya ya saya menulis hal yang memang menyenangkan sekali. Setiap orang pasti ingin mempunyai mempunyai hal tersebut gitu ya, tapi ternyata ada hal yang telah disia-siakan oleh si tokoh utama ini, si Pradana yang sangat berhasil tadi gitu ya. Orang luar menganggap dia pasti udah perfect lah, perfect man lah, pokoknya udah bahagia hiduplah dunia akhirat ya. Dunia mungkin iya, akhiratnya mungkin tidak. Nah itu ternyata ya di buku inilah diceritakan bagaimana dia banyak dan dia kurang gitu ya, walaupun banyak. Nah, ketika saya menulis ini, akhirnya kan saya mempelajari ini lagi basisnya ada sedikit pemahaman mengenai akar keagamaan ya, terutama agama Islam. Ya saya kan belajar juga kan mengenai hal tersebut ya. Akhirnya juga sadar, ternyata yang dilakukan Pradana ini secara untuk persiapan bekal akhirat nanti itu saya juga melakukan itu gitu. Artinya banyak hal yang saya sia-siakan, banyak hal yang saya abaikan untuk tujuan yang besar gitu, tujuan akhir di akhirat gitu.
Nah, itu kan itu mental block tapi dalam mental kreatif dalam arti positif ya, artinya akhirnya saya juga sadar oh ternyata saya begini ini nggak bagus gitu. Si Pradana aja yang seberhasil itu dia merasa kurang karena ada hal yang dia tidak laksanakan, apalagi saya yang secara dunia nyata beda dengan Pradana gitu kan. Nah, itu ada ya semacam apa ya, tanda petik minder lah gitu ya, bahwa oh, ternyata saya juga harus berubah, bukan hanya saya merubah si tokoh novel ini sesuka saya karena saya yang tulis gitu kan, tapi saya juga bisa merubah diri saya agar tetap saya bisa istilahnya saya tidak hanya ngomong doang di novel, tapi saya juga harus berubah juga gitu. Nah itu ya itu dalam konteks yang positif ternyata juga bisa menjadi blokade ini ya, blokade kreatif gitu. Walaupun saya coba atasin blokade itu sehingga saya bisa menulis buku ini, dan ya insya Allah saya juga mendapatkan hikmah dari menulis buku ini gitu. Artinya saya tahu oh saya harus memperbaiki diri saya sebagai seorang muslim ya, seperti ini gitu. Karena itu saya tulis di buku ini, dan ini saya yakini benar karena saya melakukan riset sebelumnya. Nah itu bisa jadi seperti itu juga. Jadi ya konteks blokade kreatif bisa macam-macam ya, bisa yang benar-benar negatif, bisa juga yang sebetulnya positif, tapi tetap intinya menjadi memblok ide kita. Jadi kita semacam stuck, semacam seolah-olah kita tidak punya ide untuk melanjutkan gitu. Nah bisa seperti itu sih teman-teman. Jadi teman-teman yang menyimak dari awal mungkin jadi bisa lebih paham ya. Jadi bahwa blokade itu ya sebetulnya umum ternyata gitu, karena hampir setiap buku saya juga ada blokade kreatif dalam bentuk yang berbeda-beda, baik sifatnya positif atau negatif. Yang terpenting adalah sekarang alhamdulillah bisa jadi buku seperti ini ya, tentu karena saya bisa mengatasi blokade kreatif yang muncul gitu, yang terjadi. Nah itu itulah yang saya coba di dalam pembahasan ringan di edisi malam ini untuk kelas saya ya, saya coba untuk menginspirasi lah, menggugah teman-teman mungkin yang baru mulai menulis ataupun mungkin sudah cukup banyak menulis. Jangan berkecil hati ketika kita mandek di tengah jalan gitu, karena itu sebetulnya adalah sesuatu hal yang bisa diatasin kan, seperti penjelasan sepanjang tadi ya, itu bisa diatasi, dan itu juga bisa jadi justru memacu kita, membuat lebih baik. Kalau kita tidak menghadapi blokade kreatif, mungkin tulisan kita hanya akan tanda petik biasa-biasa aja gitu, ngalir gitu aja. Tapi ketika kita justru menghadapi menghadapi blokade kreatif, kita justru seperti menghadapi situasi yang memaksa kita untuk berpikir lebih kreatif, berpikir mungkin lebih out of the box ya istilahnya, berpikir lebih advance daripada yang jika kita tidak mengalami apa yang tadi disebut sebagai blokade kreatif tadi gitu. Jadi ya kita ambil positifnya aja sih, blokade kreatif itu bisa menjadi pemacu kita untuk menulis lebih baik lagi gitu. Walaupun kalau kita mensikapinya dengan tidak tepat ya, itu bisa membuat kita juga jadi ya itu tadi down lah, jadi kita jadi malas menulis lah, kemudian kita jadi menunda-nunda menulis kita lah. Nah itu bagaimana menempatkannya sebetulnya teman-teman ya. Tapi dari penjelasan tadi ya, saya sih berharap teman-teman bisa mendapatkan manfaatnya, bahwa kita memandang positif saja terhadap blokade kreatif yang terjadi gitu ya. Karena justru dengan adanya blokade kreatif, kita seperti di-challenge, ditantang untuk berbuat lebih baik lagi gitu ya. Jadi memang yang seperti itu teman-teman, proses menulis ya, memang ya saya bilang menulis itu adalah unik, dan setiap tulisan, bukan hanya setiap penulis, tapi setiap tulisan yang dibuat pun unik ya, seperti saya jelaskan tadi. Kita bicara blokade kreatif aja, setiap buku saya punya cerita sendiri-sendiri gitu, blokade kreatifnya seperti apa, dan bagaimana saya menyelesaikan mencari solusi dari blokade kreatif tersebut. Itu ada ceritanya sendiri-sendiri ya, karena itu tadi menulis adalah proses yang sangat unik gitulah, sehingga ya kita sebetulnya menyenangkan ya, kita menjadikan menulis itu menyenangkan, karena antara menulis satu dengan yang lain itu akan berbeda perjalanannya, walaupun kita menggunakan metode, konsep-konsep, tahapan-tahapan yang sama ya, tapi perjalanannya akan terasa berbeda. Nah itulah yang membuat bisa menjadikan kita pengalaman menulis adalah pengalaman yang sangat menyenangkan gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Dari saya mungkin ya berbicara panjang sekitar 1 jam ini,
mengenai masalah yang ya cuma masalah sebetulnya masalah yang tidak terlalu luas, tapi penting diketahui lah teman-teman yang ingin menulis ya. Jadi kurang lebih seperti itu teman. Jadi kalau teman-teman sampai saat ini menganggap menulis itu kegiatan yang ya melelahkan, kegiatan yang sulit, kegiatan yang mungkin ya keterpaksaan lah. Karena saya juga punya teman ya dosen di Universitas Negeri di Jogja, dia dosen sosial politik bahkan yang istilahnya menulis itu harusnya hal-hal yang biasa ya. Saya pun juga terus terang lulusan dari sosial politik juga gitu ya. Dan ya antara lain saya terbiasa menulis karena dulu saya juga ujian saya hanya satu pertanyaan gitu. Setiap ujian satu pada kuliah mungkin satu pertanyaan, dua pertanyaan, tapi jawabannya bisa mungkin 4 halaman folio untuk satu jawaban ya. Nah itu saya terbiasa menulis dari situ. Nah, teman saya yang dosen Universitas Negeri di sosial politik itu mengaku ketika ngobrol dengan saya, menulis itu tetap menulis apapun lah, itu tetap kayak beban gitu loh. Nah padahal itu adalah harus yang dia lakukan itu. Mungkin beda dengan kita yang di kantor, saya marketing di kantor, mungkin nulis itu hanya buat laporan event, buat laporan bulanan. Nah, beda dengan kalau dosen kan menulis itu memang dia punya syarat harus menulis jurnal ilmiah berapa, menulis paper berapa, akan menulis buku berapa. Nah itu kan sebetulnya hal yang harus dilakukan, tapi dia pun merasa itu sampai seusia saya, teman-teman bisa tebak kalau saya kurang lebih seberapa, masih menganggap itu ya kayak ya tetap nggak nyaman gitu loh ketika dia melakukan itu. Walaupun dia bisa melakukan itu, walaupun dia bisa mendapat kredit, mendapatkan poin untuk struktural jabatan di akademiknya melalui tulisan itu, tapi dia tetap mengaku tidak nyaman. Nah itu makanya ya apalagi teman-teman yang mungkin menulis itu bukan seharus itu, bukan sewajib itu, teman-teman bisa menjadikan menulis itu justru proses yang menyenangkan. Makanya ya itu tadi, kita harus paham lah mengenai beberapa tips dan trik, kemudian kita paham mengenai tahapan-tahapan penulisan, sistematika penulisan, sehingga kita lebih tahu bahwa menulis itu menyenangkan ya. Dan selain menyenangkan, selain juga bisa menghasilkan dalam arti memberikan manfaat bagi banyak orang dengan apa yang kita tulis, ya seperti saya sampaikan di awal live saya dulu minggu lalu, bahwa menulis itu adalah bagian dari healing juga. Kita bisa mengalami penenangan jiwa, kita bisa mengalami pengendalian emosi dengan kita menulis ya. Jadi menulis itu banyak kegunaannya gitu, dan itu makanya jadi kalau menulis itu hal yang menyenangkan. Walaupun ya saya paham kalau teman-teman yang mungkin sekarang masih seperti sementara tadi yang menganggap menulis itu adalah hal yang memberatkan, butuh waktu ya untuk menjadikan menulis itu sebagai suatu pengalaman yang menyenangkan untuk dilakukan. Nah itu ya tetap makanya ya antara lain saya mengadakan live sharing ini ya karena saya pun juga dulu pun walaupun tidak se-ekstrem teman saya, tetap juga menganggap menulis itu adalah hal yang apa ya, kurang nyaman sebetulnya gitu loh. Tapi ya saya pernah jelaskan dulu kenapa saya pertama kali menulis, yaitu pada saat pandemi ya. Pada saat pandemi ketika saya banyak di rumah, kita nggak bisa kemana-mana, ke kantor pun lewat Zoom, ke mall nggak bisa, kemana nggak bisa, ya akhirnya banyak waktu saya coba menulis kecil-kecil di internet, di blog, yang akhirnya itu malah bisa akhirnya tulisan di blog tersebut jadi buku. Saat itulah saya menyadari bahwa ternyata menulis itu menyenangkan gitu ya. Ya memang ya tidak harus dipaksa situasi seperti saya. Bisa jadi juga karena mendengarkan live ini, karena mengikuti video-video saya mengenai menulis, teman-teman bisa memperoleh kesadaran ataupun pemahaman yang positif terhadap penulis itu dengan baik, tanpa harus seperti saya mengalami itu situasi tidak enak ya. Walaupun kita semua pasti tidak enak ketika pandemi kemarin gitu, tapi hikmah bagi saya adalah 20-an buku saya ini ditulis adalah, walaupun sebagian udah saya tulis sebelumnya di blog, ini ditulis ketika ya kita menghadapi pandemi dulu ya itu. Dan akhirnya saya sekarang menulis itu menjadi benar-benar menyenangkan gitu, dan saya banyak mendapatkan manfaatnya lah dari menulis ya. Makanya saya ingin berbagi juga kepada teman-teman melalui sesi video-video saya yang teman-teman bisa lihat di profil saya di daftar putar sharing menulis. Di situ ada 21 video mengenai teknik-teknik penulisan dari awal sampai akhir. Teman-teman bisa free, gratis mengaksesnya, bisa men-save-nya juga. Dan jika ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan pada forum
di live ini ataupun juga pada video tersebut bisa menanyakannya melalui kolom komentar tadi gitu. Nah jadi gitulah teman-teman ya, sekedar ya mungkin omong-omong kecil saya lah ya. Intinya adalah ya kita menulis pasti ada tantangannya, pasti ada hambatannya, tapi kita jangan menyerah. Kita tetap harus sesuai dengan tujuan kita. Pertama menulis adalah apa, nah itu kita capai gitu, walaupun kita menghadapi banyak hal termasuk blokade kreatif yang kita hadapi ketika kita menulis gitu. Nah itu yang harus bisa kita atasi, kita selesaikan sehingga kita bisa menulis dengan baik gitu ya. Mungkin teman-teman sebelum kita menutup sesi ini, ada yang ditanyakan, teman-teman bisa tanyakan, ataupun kalau mungkin masih belum terlalu masih butuh waktu untuk memahami apa yang saya jelaskan, teman-teman bisa menanyakannya di live besok atau lusa, sehingga teman-teman bisa mendapatkan jawaban dari apa yang hal teman-teman ingin tanyakan gitu ya. Dan juga sekali lagi saya berharap sih teman-teman yang punya pengalaman menulis juga bisa sharing juga ya, artinya mungkin di kolom komentar saya bacakan, kita diskusi di sini gitu. Jadi karena ya menulis itu adalah unik, dan saya mungkin punya pengalaman unik, tapi teman-teman yang lain juga pengalaman unik, ya itu bisa kita sharingkan. Sehingga tujuan saya mengadakan live ini sebetulnya adalah kita bisa saling berkomunikasi langsung ya, dan kita bisa saling sharing mengenai menulis dan memberikan manfaatnya kepada teman-teman, terutama teman-teman yang baru mulai menulis. Ya itu tadi, jangan sampai seperti teman saya yang pekerjaannya harusnya menulis, tapi setiap kali menulis ya anggap sebagai beban gitu ya. Apalagi kita yang tidak, pekerjaan kita adalah bukan menulis ya, harusnya kita menjadikan menulis itu sebagai pengalaman yang menyenangkan gitu. Kurang lebih sih seperti itu teman-teman. Mungkin kalau teman-teman ada yang ingin tanyakan ya, sambil saya menutup ini ya, saya masih menunggu pertanyaan teman-teman, sambil kita menyesuaikan durasi waktu yang ditetapkan sesuai dengan jadwal live ya. Jadi mungkin sebentar lagi kita tutup. Nah saya menunggu pertanyaan teman-teman, dan kalau teman-teman memang belum ada yang tanyakan, itu bisa tanyakan besok ya. Sambil ya itu sekali lagi saya sarankan teman-teman yang mungkin baru mengikuti sesi saya, live saya, bisa lihat di profil saya dan bisa lihat video-video saya mengenai tahapan menulis. Karena 5 tahapan menulis itu adalah tahapan yang harus dilalui oleh setiap penulis, walaupun ketika melakukannya situasinya akan unik, akan berbeda-beda, tapi tetap patokan 5 sistem tahapan penulis tersebut harus dilakukan oleh tiap penulis ketika akan melakukan penulisan. Jadi teman-teman bisa lihat di situ, kemudian mempelajari gitu, kemudian ada yang tanyakan kepada saya. Demikian teman-teman, sepertinya mungkin sudah terlalu malam ya teman-teman, mungkin baru bisa menanyakannya besok ketika live saya mulai jam 9 ya, jam 9 lewat dikit lah ya. Jadi mungkin kita bisa tutup untuk sesi ini, dan terima kasih teman-teman yang masih bertahan mendengarkan bacaan saya mengenai menulis. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman, dan semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan berikutnya live, dan kita lebih banyak interaksi, kita saling sharing, dan kita saling memberikan manfaat satu dengan yang lainnya. Demikian teman-teman, terima kasih atas perhatiannya, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.